Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau review custom ROM yang berbase MIUI lagi. Tapi yang beda di review kali ini adalah custom ROM yang aku review ini itu adalah MIUI 13. Oke, dan ini aku udah kelar flashing ya, dan sudah aku setting di awal-awal, makanya tampilannya sudah normal seperti ini. Tapi belum aku balikin semua aplikasiku ya, jadi ini masih aplikasi bloatware-nya. Terus sebelah kiri ada app vol. Untuk app vol-nya ini masih sama aja kayak MIUI 12 dan 12.5, masih tetap sama. Terus untuk control centernya tampilannya seperti ini, tapi sudah langsung slide ya. Nah, ini ada tambahan smart device, tapi aku nggak tahu ini ada food bowl ini buat apa, toy ini buat apa, dan ini buat apa, aku nggak paham juga. Terus waktu kita slide kiri kanan gitu bisa langsung ke notifikasi ya. Nah, kalian bisa lihat ini bisa langsung ke notifikasi. Jadi selain kita slide sebelah kanan ada control center, sebelah kirinya ada notifikasi, tapi kalau kita slide kiri kanan gini bisa langsung berpindah. Kemudian kita coba untuk aktifin hotspot sama wifi secara berbarengan ya. Ini hotspotnya sudah aktif dan wifi nya masih tetap aktif, jadi nggak crash ya, aman. Kemudian ada Xiaomi Part juga, ada performance. Kalau performance ini kita klik, maka di tampilan icon baterainya ini bakalan muncul tanda panah kayak gitu guys. Kalian bisa lihat ada tanda panahnya. Kalau misalkan ini kita matiin, maka tanda panahnya bakal hilang dan warnanya jadi putih. Tuh. Kan? Kemudian di bagian sini tadi kan ini ada Xiaomi Part ya. Kalau Xiaomi Part kita klik, tampilan Xiaomi Partnya kayak gini. Ada headphone gain, ada mission enhancer, terus FPS info, display color kalibrasi, terus ada ambient display gesture. Kalau yang enable ini langsung on ya di sini, tapi nggak bisa kita ubah, kayaknya sudah fast charge ini. Terus kemudian kayak gini untuk shell Linux-nya permisif ya. Terus ada enable to boss, dan ini sangat membantu banget buat kamu yang suka main game, biar sentuhannya lebih responsif lagi. Terus kemudian ada juga screen recorder. Untuk screen recorder ini kita cek di bagian frame rate-nya. Ini sudah mentok sampai 90 fps ya. Terus kemudian untuk kamera yang dipakai, dia pakai kamera MIUI yang masih agak lama ya. Di sini coba kita matiin kamera sound, save to SD card-nya kita hidupin, terus ini 3 kita hidupin semua. Kemudian untuk di bagian video, fiturnya sudah ada image stabilization. Kemudian untuk video quality-nya sudah support 4K sama 60 fps juga sudah ada. Di bagian bawah juga ada fingerprint shooter. Langsung aja kita cek guys ya. Kita nge-shoot pakai fingerprint shooter. Ternyata fingerprint shooternya ini nggak berfungsi ya buat nge-shoot, jadi ini nggak bisa di-shoot nih. Kalau misalkan kita shoot, suaranya masih kedengeran ya. Padahal di bagian sini tadi untuk soundnya sudah aku matiin. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk watermark sama stemnya juga mau muncul, nggak ada kendala ya. Untuk kameranya semuanya aman. Kemudian untuk videonya kita cek juga. Wah, suaranya kencang banget guys, ada suara dingnya. Kita cek hasilnya seperti apa. Wah, suaranya kencang banget guys, ada suara dingnya. Kalau untuk aplikasinya di sini yang beda itu kayaknya di bagian aplikasi musik ya. Ini tampilannya kayak gini. Kayaknya sih udah yang terbaru ya. Tapi kalau untuk dalamannya ya kurang lebih temanya masih sama aja. Terus misalkan kita buat putar lagu juga kayak gini hasilnya. Kita langsung cek di bagian dalamannya aja. Pertama kita cek di my device ya. Tampilan seperti ini, MIUI 13. Waktu kita klik, tap terus nggak bisa, kita tap tahan juga nggak terjadi apa-apa ya. Kemudian untuk storage-nya tampilannya seperti ini, masih sama aja kayak MIUI 12.5. Kalau speknya kayak gini, Android 11 ya, nggak bisa muncul. Biasanya ada muncul angka 11 di sini ya. Nah ini dia. Kemudian di bawahnya seperti ini, dan untuk kernel yang dipakai dia pakai extended kernel 4.4 HMP yang all cam. Nanti coba aku bakal ganti kernelnya ya, bisa apa enggak. Di bawahnya ada SIM card dan mobile network. Kita cek dulu di bagian SIM card. Di sini aku pakai Telkomsel Preferred Network tipe, sayang banget cuman ada 3 doang ya.
Kemudian di bagian connection dan sharing ada Mi-Share yang casting itu, portable hotspotnya. Apakah bisa buat sharing VPN? Aku nggak tahu karena aku juga nggak pernah nyobain aplikasi VPN untuk sharing-sharing VPN gitu. Udah lama nggak main ketongan. Ada VPN, terus ada private DNS. Kemudian di bawahnya ada wallpaper dan personalisasinya. Tampilannya kayak gini. Untuk always on display bisa diaktifin ya di sini. Bisa diaktifin. Terus untuk pilihannya ada always juga biar aktif terus. Tapi untuk always on display ini bakalan ngabisin baterai, jadi aku nggak pakai. Kemudian di bagian bawahnya seperti tampilannya. Untuk ringtone notifikasi ini kayaknya masih sama aja ya. Ada tambahan di bagian font ya. Ada font yang namanya Mi Sans. Untuk fontnya kayak gini tampilannya. Kalau untuk yang lain masih sama aja. Di bagian tema kita cek kayak gini tampilannya. Ada tema default, ada klasik, ada dua di sini untuk defaultnya ya. Kita klik find more, kemudian bisa kebuka ya guys, karena bisa download temanya di sini. Kemudian ada always on display dan lock screen, tampilannya seperti ini. Untuk double tap to wake-nya sudah aku hidupin di sini ya. Dan sekarang kita tes, aman, nggak ada kendala. Kemudian di bawahnya ada display. Untuk tampilan displaynya di sini ada menu anti flicker mode ya. Jadi misalkan aku syuting ini kan pakai kamera yang ini ya, pakai kamera yang ini yang buat aku nyuting itu nggak ada flicker atau layar yang bergerak gitu. Biasanya kan ada layar yang bergerak gitu loh, garis-garis gitu, biasanya itu namanya flicker. Kalau misalkan kita pilih reguler kayak gini tampilannya, nanti bakalan ada garis-garisnya gitu. Misalkan kita gerakin, ini udah enggak ya, nggak ada flicker berarti guys. Anti flickernya tapi aku hidupin aja. Terus untuk refresh rate nya ada langsung pilihan 60 Hz ya. Terus ada tampilan glove mode, make screen extra responsive to pressure. Gak tahu ini fungsinya apa ya untuk bahasa Inggrisnya glove mode. Yang tahu silahkan komen, aku nggak tahu guys. Kalau di MIUI 12.5 kayaknya nggak ada glove mode ini ya. Kemudian di bagian sound dan vibrasi, sepertinya sih waktu aku cek di sini nggak ada yang beda ya. Masih tetap sama aja. Tampilannya kayak gini. Terus untuk additional setting juga masih sama aja. Cuman kayaknya ada penambahan, tapi aku nggak bisa lihat apa yang beda sama kalau dibandingin sama 12.5. Terus untuk sound effect ada equalizer juga di sini. Kalian bisa colokin headset buat ngatur ininya guys ya. Kemudian untuk notifikasi dan control centernya, buat ngatur nampilin control centernya tampilan di sini ya, yang kayak gini tadi. Untuk data ini kalau kita klik dia warnanya hijau guys. Kalau misalkan pakai yang all, tampilannya masih sama kayak biasanya, nggak ada yang beda. Terus di bawahnya ada smart home ya. Di sini untuk smart home ada non, ada Android Air Easter egg. Kalau misalkan kita pilih non, kita select, maka tampilannya seperti ini ya. Pokoknya kayaknya masih sama aja ya. Ini perbedaannya di mana aku juga nggak paham. Smart home, app for managing smart home device. Nggak ngerti aku. Terus ada status bar, masih tetap sama kayak biasanya ya. Terus ada home screen. Untuk home screennya app file-nya ini aku matiin aja. Terus di bawahnya kita cek. Untuk menunya kayak gini ya, masih sama persis kayak MIUI pada umumnya, MIUI 12.5. Terus untuk password dan security kayak gini, ini juga masih sama persis. Kemudian kita ke baterai. Untuk baterainya tampilannya juga masih sama aja, nggak ada yang beda ya. Ini bedanya MIUI 13 apa tulisannya. Di bagian menu baterai optimization setting juga masih sama aja, nggak ada yang beda di sini guys. Kemudian di menu app masih sama juga. Untuk additional setting tampilnya kayak gini. Untuk bahasanya kita cek dulu ada bahasa Indonesia apa enggak, dan ternyata sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian untuk region juga bisa kita ubah. Terus ada ignore accidental touch on the edge, dan ini biasanya nggak ada ya, biasanya nggak ada di custom ROM 12.5. Di MIUI 12.5 itu biasanya nggak ada, dan ini sudah ada di sini guys. Jadi di pinggirnya ini biar waktu kita pegang nggak kepencet pinggirnya gini ya, nggak bisa kepencet. Kita pilih big area, semua area, jadi ini semakin mengecil, atau bisa kita custom sendiri di sini untuk ukurannya. Jadi biar waktu kesentuh nggak sengaja dia nggak ngakses gitu, nggak ngeklik. Tapi ya kita pilih default aja lah. Untuk fitur yang lain ada beauty for video call, tapi karena aku nggak bisa ngetes ya biarin aja kayak gini. Terus ada memory extension juga, add 2 GB of RAM ya, kayak gini. Mungkin buat nambahin RAM-nya biar lebih hemat. Terus untuk spesial fiturnya kita klik dan ada tambahan fitur guys, ada sidebar buat munculin waktu kita hidupin always show.
ini bakal muncul di bagian samping sini apa sini ya. Pokoknya waktu kita slide bakalan ada kayak gini. Nah ini dia. Nanti kamu bisa tambahin sendiri di sini untuk aplikasi yang mau ditambahin mana aja. Tapi aku sih nggak pakai ya. Cuman dipakai di waktu ngegame atau lihat video secara full screen aja. Oke, ya kira-kira kurang lebih kayak gitu. Jadi masih belum ada masih belum berbeda jauh ya, masih tipis-tipis lah perbedaannya. Terutama yang paling mencolok seharusnya di bagian control centernya ini sudah berbeda tampilannya ya. Kalau yang aku lihat di channel lain sih reviewnya sudah berbeda tampilannya, nggak seperti ini lagi ya. Sudah ada beda peletakan. Punten mamang. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Jadi ini sudah beberapa jam ya, dan ini sudah jam 1:30. Tadi sudah aku tes untuk main game sebentar, untuk skor Antutunya juga udah aku tes. Hasilnya itu enggak parah lah pokoknya, kayak gini, cuman 137.000 sekian dengan rinciannya kayak gini. Jadi ini kecil banget ya, dan untuk suhunya emang enggak anget ya, jadi emang adem, suhunya itu adem, enggak anget. Pokoknya intinya kayak gitu. Terus kemudian aku juga udah tes untuk hasil apa ya, CPU throttling, dan yang kocak ini di CPU throttlingnya guys, dapatnya itu aneh ya. Bentar, dapatnya tuh kayak gini, naik turun ya, sampai selama 5 menit aku tes, dan gapsnya cuma dapat 58an, nggak sampai 60an. Ini biasanya kan sampai 100 berapa, 180, 170 kayak gitu ya seharusnya kalau OC. Kalau yang HMP itu biasanya ya dapat 140, 150 itu standarnya, tapi ini cuma dapat 50 doang. Aku nggak tahu ini penyebabnya apa dari custom ROM-nya, dari kernelnya, atau dari aplikasinya ya. Soalnya untuk aplikasinya kan udah aku sudah aku hapus data, aku ulang lagi, aku ngetesnya ini 2 kali ya, hasilnya kurang lebih kayak gini terus. Jadi aku nggak tahu penyebabnya apa, yang jelas dapatnya cuma kayak gitu. Kalau untuk kernel yang lain aku masih belum tes, nanti bakalan aku tes, dan mungkin untuk hasilnya bakal aku taruh di kolom komentar aja. Ya wis, mungkin gitu aja untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata Bang Gendul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.